Diponegoro, karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, bagimu negeri menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditinda. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai, jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian dalam kondisi yang tetap sehat, semangat untuk belajar dari rumah. Pada pagi hari ini Pak Imam akan menjelaskan tentang menyimpulkan makna sebuah puisi. Minggu yang lalu kalian telah mengikuti penjelasan dari Ibu Hipni tentang bagaimana caranya jika kita menyimpulkan isi puisi. Nah, anak-anak, marilah kita buka buku tulismu, siapkan peralatanmu, dan perhatikan penjelasan Pak Imam. Anak-anak, baru saja kalian menyaksikan pembacaan puisi Diponegoro. Puisi Diponegoro ini ditulis pada bulan Februari 1943. Ditulis oleh Chairil Anwar pada saat bangsa Indonesia sedang berjuang untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Baiklah, kita ikuti pembahasannya di bawah ini. Diponegoro. Di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali. Apa artinya baris tersebut? Artinya adalah pada masa revolusi kemerdekaan, semangat perjuangan Pangeran Diponegoro mesti harus muncul kembali dalam rangka memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu maknanya, ya. Jadi ini adalah ketika bangsa Indonesia memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, selayaknya untuk bisa mengingat kembali semangat perjuangan Pangeran Diponegoro dengan sikap patriotisme dan nasionalismenya yang luar biasa itu dalam kerangka untuk memperebutkan atau mengusir penjajahan Belanda. Kemudian berikutnya adalah dan bara kagum menjadi api. Apa maknanya? Dan bara kagum menjadi api. Maknanya adalah kekaguman penyair, penulis, atau kebanggaan penulis, kekaguman atau kebanggaan rakyat Indonesia akan perjuangan Pangeran Diponegoro ini seakan menjadi daya dorong, seakan menjadi motivasi untuk berjuang dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa. Kemudian kita teruskan tentang
Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Ini adalah sebuah cerita tentang bahwa Pangeran Diponegoro adalah seorang pemimpin perjuangan bangsa Indonesia yang tidak gentar, yang berani meskipun jumlah tentara musuh, jumlah tentara Belanda jauh lebih besar jumlahnya. Dan meskipun jauh lebih besar jumlahnya dan bersenjatakan modern, dengan senjata tradisional saja yang disertai gelora semangat yang luar biasa yang tidak bisa padam, rakyat Indonesia mesti harus berani untuk melawan penjajahan. Kemudian maju, ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu. Artinya adalah sebuah pernyataan penyair untuk mengungkapkan seruan dan pernyataan penegasan bahwa pasukan Pangeran Diponegoro adalah laskar yang mempunyai kepercayaan yang luar biasa untuk maju berperang. Kemudian sekali berarti sesudah itu mati. Ini adalah artinya adalah Laskar Diponegoro mempunyai filosofi, mempunyai pedoman dalam perjuangan bahwa hidup sekali di dunia mesti harus berarti, mesti harus berguna, mesti harus bermanfaat bagi rakyat atau bangsa Indonesia. Itu. Maju, bagimu negeri menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindak. Artinya adalah penyair mengungkapkan sesuatu, ya, mengungkapkan seruan bagi kita untuk berjuang sekuat tenaga, ya, karena tanah air memanggil untuk berjuang bersama melawan penjajahan. Itu maksudnya. Kemudian sungguh pun dalam ajar baru tercapai jika hidup harus merasai. Itu maksudnya adalah daripada kehilangan harga diri, ya, dan binasa kehilangan harapan cita-cita karena penindasan Belanda, lebih baik bergerak untuk melawan, untuk merebutkan kemerdekaan bangsa. Nah, sekarang bait terakhir yaitu maju, serbu, serang, terjang. Ini adalah sebuah ungkapan dari penyair sebagai satu penegasan bahwa dalam menghadapi revolusi kemerdekaan maka kita harus tetap semangat maju, menyerbu dan berperang untuk mengusir penjajahan Belanda dari Ibu Pertiwi. Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian mengetahui makna dari keseluruhan puisi yang berjudul Diponegoro itu tadi, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa
Puisi Diponegoro menceritakan atau berisi tentang tema patriotisme, nasionalisme Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajahan Belanda yang mesti harus diwarisi oleh setiap rakyat Indonesia dalam melaksanakan tugas selanjutnya, yakni merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Karena puisi ini ditulis pada tahun 1943. Nah, untuk makna konteks sekarang, ya, puisi ini tentu juga dapat digunakan sebagai daya dorong, motivasi untuk mewarisi semangat perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melaksanakan atau mengisi pembangunan di era sekarang. Nah, kalian sebagai seorang pelajar tentu harus mewarisi nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai cinta tanah air dalam menempuh ilmu atau mencari ilmu untuk masa depanmu dalam rangka memajukan bangsa dan negaramu serta mensejahterakan rakyat Indonesia semuanya. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi puisi itu termasuk puisi ode karena isinya adalah berkaitan dengan kebanggaan, kecintaan, serta kekaguman si penulis atau penyair terhadap tokoh yang bernama Diponegoro. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu.